Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Fitria dari kelas 2B Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam pembuatan video ini, saya ingin meresum tentang jurnal konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Penulisnya yaitu Rahmat Ilyas. Pengertian pembiayaan. Sebelum mengetahui pengertian pembiayaan, namun kita harus terlebih dahulu mengerti dan memahami makna dari bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang. Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sebagaimana yang tertera pada UU nomor 10 tahun 1998 dijelaskan, pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang sama dengan tujuan untuk kesepakatan antara bank dan pihak lain untuk mewajibkan pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama Islam harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama, menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung berjalannya waktu. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewangan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Yang kedua itu menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Nah, dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Prinsip-prinsip pembiayaan. Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer lalu bank jual kembali kepada customer. Atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Yang pertama itu ada prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk. Yang pertama itu ada mudaharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga ada muzaraah. Nah, yang kedua ini ada prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambahkan keuntungan. Nah, prinsip jual beli ini ada ba'il al-mubarabah, yang kedua ada ba'il al-muqayyadah, yang ketiga ada ba'is as-salam, dan yang terakhir ada ba'is al-istina. Nah, yang ketiga ini ada prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip sewa menyewa dibagi menjadi dua, yaitu akad ijarah, yaitu
Pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang kedua ada akad ijarah. Akad ijarah muntabiha bid atamik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih. Nah, ada jenis-jenis pembiayaan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan. Nah, ada aspek-aspek diantaranya yaitu pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan menurut jangka waktu itu ada jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Nah, aktiva produktif ini pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dan ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dan yang terakhir ada pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Analisis kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri dari yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan. Nah, pendekatan analisis pembiayaan itu dilakukannya itu dengan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, pendekatan fungsi-fungsi bank. Nah, penerapan prinsip analisis pembiayaan didasari karakternya, capacity, capital, collateral, dan condition. Penerapan prosedur analisis pembiayaan yaitu aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah berkas dan pencatatan, data pokok dan analisis pendahuluan, peneliti data, peneliti atas relasi usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah terdiri atas kebijakan umum pembiayaan bank syariah dan mengambil keputusan pembiayaan. Pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu, sebelum realisasi pembiayaan, dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dana atau pengikat agunan. Yang kedua itu setelah realisasi pembiayaan, bagi bank pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Resiko yang terjadi dari pinjaman adalah meminjamkan yang tertunda atau ketidakmampuan peminjaman untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Beberapa langkah untuk dapat dilakukan. Yang pertama itu analisis sebab kemacetannya, yaitu ada aspek internal. Yang pertama, peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap. Kelima, perencanaan yang kurang matang, dan yang terakhir, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua itu ada aspek eksternal, yaitu aspek pasar kurang mendukung. Yang kedua, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, kenakalan peminjaman, mengali potensi meminjam, melakukan perbaikan akad, memberikan pinjaman uang ulang mungkin dalam bentuk pembiayaan kard al-hasan, murabah atau muharabah, penundaan pembayaran,
memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan margin baru. Yang terakhir ada memperkecil margin keuntungan bagi hasil. Jadi, kesimpulan dari konsep pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Yang pertama itu aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah. Yang kedua itu aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan memperoleh keuntungan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.